Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membongkar kebusukan para habaib Ba'alawi yang ada di Madura kaum muslimin. Dan mungkin ini juga berkaitan dengan para habaib dari luar Madura yang datang ke Madura. Ternyata doktrin pembodohan dari para habaib Ba'alawi ini sudah sangat keterlaluan kaum muslimin ya. Ada cerita bahwa di Madura ini kaum muslimin, karakter masyarakatnya ya, ketika mereka mempunyai istri, kemudian ada orang yang mengganggu istrinya, maka orang Madura ini nggak akan terima kaum muslimin. Bahkan rela mati apabila sampai ada orang yang mengganggu rumah tangganya, mengganggu istrinya ya. Akan tetapi para habaib Ba'alawi ini bisa membodohi orang Madura, dan lagi-lagi dengan modus barokah kaum muslimin ya. Mereka membodohi orang Madura yang mereka memiliki istri yang mempunyai paras yang cantik kaum muslimin ya. Orang-orang Madura kaum muslimin yang memiliki istri yang cantik, kalau kemudian istrinya ini diinginkan oleh para habaib ya, maka para habaib ini memerintahkan untuk menceraikan kaum muslimin ya. Suaminya ini diminta untuk menceraikan, kemudian diiming-imingi dengan barokah kaum muslimin. Jadi kalau sampai mereka ini tidak mau memberikan istrinya, ya tentu ada ancaman-ancaman, ada intimidasi dari para habaib kaum muslimin. Karena tidak taat kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena taat kepada zuriat Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara wajib ya. Mereka didoktrin seperti itu, sehingga mereka mau menceraikan istrinya, kemudian memberikan istrinya kepada habaib untuk dinikahi oleh para habaib kaum muslimin. Ini kan, ya Allah, ini doktrin-doktrin kebodohan yang luar biasa kaum muslimin. Dan ini berita A1 kaum muslimin, bisa dipertanggungjawabkan, karena orang yang bercerita tentang masalah ini kaum muslimin, beliau siap untuk memberikan data dan fakta tentang kejadian tersebut kaum muslimin, bahwa itu adalah real. Itu bukan cerita rekayasa kaum muslimin ya. Beliau adalah Profesor Dr. Manahem Ali kaum muslimin ya. Di dalam podcastnya bersama Harry Pras ya, Profesor Dr. Manahem Ali ini membongkar kedok, membongkar kebusukan para habaib Ba'alawi ini kaum muslimin ya. Dan langsung saja kaum muslimin kita simak bagaimana cerita yang disampaikan oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah kaum muslimin, ini adalah momen Profesor Dr. Manahem Ali yang akan membongkar cerita kebusukan para habaib Ba'alawi ya. Dan ini beritanya A1 kaum muslimin. Beliau siap menunjukkan siapa orangnya. Bahkan yang bercerita ini adalah Kiai dari Madura kaum muslimin, menceritakan tentang kebusukan para habaib Ba'alawi ya. Kita lanjut videonya. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa? Biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Mas Prof kan orang Madura. Itu kan harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Benar. Nah kaum muslimin, sebenarnya yang memiliki karakter yang seperti itu ya bukan orang Madura saja kaum muslimin ya. Orang luar Madura pun sebenarnya sama. Kalau mereka ini orangnya orang yang waras kaum muslimin, ya pikirannya sehat, ya pasti marah kalau punya istri, istrinya diganggu orang. Pasti marah kaum muslimin. Ya pasti marah. Hanya saja ada orang yang bisa mengendalikan emosinya kaum muslimin ya. Ada orang yang bisa mengendalikan emosinya, kemudian ada juga orang yang tahu hukum dan orang yang tidak tahu hukum ya. Mungkin orang yang tidak tahu hukum ya akan emosi dan kemudian melakukan hal-hal ya di luar hukum, ya melanggar hukum. Sementara negara kita negara hukum kaum muslimin ya, ada proses hukum yang harus ditaati. Ada undang-undang ya, ada undang-undang yang harus ditaati. Ada aturan hukum yang harus ditaati. Mungkin kalau nggak ada aturan hukum ya sudah banyak terjadi kasus-kasus yang sampai
ya melanggar hukum seperti itu kaum muslimin, rela mati kaum muslimin ya. Mati saya apa mati yang mengganggu istri saya, kan seperti itu. Ya. Tapi itu bukan orang Madura saja kaum muslimin. Orang luar Madura ya sebenarnya memiliki karakter yang sama. Ya, pasti marah, pasti murka. Ya, hanya saja ya itu tadi ya, ada yang tahu hukum dan tidak tahu hukum, ada yang bisa mengontrol emosi dan tidak bisa mengontrol emosi ya. Tapi di luar sana juga ada kaum muslimin ya, laki-laki yang nggak punya harga diri, laki-laki yang nggak punya malu, laki-laki yang mereka ini ya akal pikirannya nggak sehat kaum muslimin. Ya punya istri, istrinya disuruh kerja di luar negeri. Ya, yang laki-laki ya, suaminya ya, bersantai-santai saja di rumahnya, ngurus anak, ngurus rumah. Ya. Padahal yang berkewajiban mencari nafkah itu suami. Ya malah istrinya disuruh kerja di luar negeri. Kadang juga istrinya itu sampai banyak kaum muslimin kasus istrinya nggak mau pulang. Ya, istrinya menyurati suaminya, suaminya disuruh menikah lagi. Ya, silakan kalau menikah lagi, saya nggak akan pulang. Ya, ini kan laki-laki nggak punya harga diri, ya, nggak normal ini kaum muslimin. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya Benar. mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab. mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya Oke. meminta istrinya. Istri Itu orang dalam diminta. arti diminta ingin dinikahi. Maka sang suami ini Ya, mau bisa- menceraikannya dulu. Oke. Setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, Miris, betul. ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan soal agama. masalah agama saja. Ini sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedalam itu doktrin mereka terhadap kaum muslimin, terkhusus yang ada di Madura kaum muslimin. Sampai istrinya saja, ya, sampai diikhlaskan untuk habaib kaum muslimin karena hanya diiming-imingi dengan barokah kaum muslimin. Ini ya Allah. Ini Habib bangsat ini kaum muslimin ya, kalau bahasa kasarnya nih kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb. Ya, ternyata mereka ini kalau disuruh gedabrus, ya disuruh mendoktrin, disuruh membohongi kaum muslimin. Ini juara kaum muslimin ya. Dan kaum muslimin ya percaya saja. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya, mereka ini sangat terlihat kaum muslimin. Agama ini hanya dijadikan untuk alat pemuas hawa nafsu mereka kaum muslimin, alat pemuas syahwat mereka kaum muslimin. Ya. Maka benarlah kata Nabi Muhammad SAW, ya, dua serigala yang lapar, yang menghampiri seekor kambing, itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya kaum muslimin. Ya, jadi para habaib ini kan ambisinya luar biasa. Ya, ambisi terhadap harta, ambisi terhadap kedudukan, ya luar biasa. Kan banyak itu video-video dari para habaib yang minta uang ke jamaahnya, ya kemudian melelang bekas iwa, melelang bekas serban, kemudian melelang bekas roti bekas digigit habib kaum muslimin dijual. Dan ada yang mau. La ilaha illallah, parah kaum muslimin ya. Dan mereka ini kan gila hormat lah kaum muslimin ya, gila hormat. Makanya doktrin mereka ini kepada jamaahnya ya, sampai mengatakan apa? Habib yang gila ya itu lebih mulia daripada ulama.
Habib yang ahli maksiat, ya, kaki Habib, telapak kaki Habib yang ahli maksiat itu lebih baik dari kepala seorang kiai yang alim. Coba kaum muslimin, itu doktrin mereka kaum muslimin. Ya, belajar dengan satu Habib yang goblok, ya, Habib yang bodoh, itu katanya lebih utama. Ya, bahkan bandingannya adalah dengan 70 kiai yang alim. Coba, itu apa enggak doktrin yang, ya Allah, doktrin kebodohan yang luar biasa. Belajar dengan satu Habib yang bodoh lebih utama atau perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Lah kalau sama Habib yang goblok, Habib yang bodoh, mau belajar apa kaum muslimin? Ya, ini makanya sampai Muhyiddin mau merelakan istrinya ketika diminati oleh habaib kaum muslimin. Dan habaib pinter kaum muslimin, pilih yang cantik-cantik untuk memuaskan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Demi memuaskan hawa nafsunya kaum muslimin. Ya, mereka sampai mengorbankan agama kaum muslimin. Ya, membodohi umat, membodohi jamaahnya dengan modus barokah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Muhyiddin banyak yang sadarlah kaum muslimin, ya. Ya Allah. Para kaum muslimin, ya, mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin. Yang belum menjadi korban jangan sampai jadi korban berikutnya. Yang sudah pernah menjadi korban jangan sampai menjadi korban lagi kaum muslimin, ya. Parah ini kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.